Halo teman-teman AP, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di konten akustik, analisis dan diskusi terkait administrasi publik. Dan konten ini akan membahas berbagai isu yang relevan dengan administrasi publik. Kemudian pada episode kedua ini masih akan tetap dibahas oleh saya, Tahrin Azria, yang akan membahas tentang Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Indonesia. Setiap negara berkewajiban melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah segala usaha yang dilakukan oleh suatu negara secara terencana dan berkelanjutan untuk mencapai kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pembangunan nasional bersifat multidimensi, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, keamanan, dan infrastruktur. Pembangunan nasional juga erat kaitannya dengan pembangunan manusia di negara tersebut. Manusia merupakan aktor utama pembangunan nasional. Manusia sebagai roda penggerak pembangunan akan berkontribusi pada berbagai proses, seperti menyumbangkan ide dan strategi pembangunan, mendukung kebijakan pembangunan, melaksanakan berbagai program pembangunan, juga melakukan pengawasan dalam proses pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pembangunan nasional yang sukses tidak bisa dicapai tanpa pembangunan manusia yang kuat. Pembangunan manusia menurut UNDP atau United Nations Development Program adalah proses memperluas pilihan, kebebasan, dan hak asasi manusia bagi penduduk. Esensi utama dari pilihan tersebut adalah agar manusia dapat hidup sehat dan panjang umur, mendapatkan pengetahuan, serta memiliki akses terhadap peluang dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak. UNDP kemudian menyusun Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang mulai dikenalkan sejak tahun 1990 dan hingga kini IPM telah mengalami 5 kali perubahan metodologi pengukuran. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup penduduk yang disusun berdasarkan 3 dimensi dasar, yaitu pertama, dimensi umur panjang dan hidup sehat. Pada dimensi ini, indikatornya adalah umur harapan hidup atau UHH yang merupakan perkiraan rata-rata lamanya waktu dalam tahun yang akan dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Umur harapan hidup bayi Indonesia yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 73,93 tahun. Kedua, dimensi pengetahuan. Pada dimensi ini terdapat 2 indikator. Pertama, indikator harapan lama sekolah atau HLS yang merupakan kesempatan atau peluang yang dimiliki oleh masyarakat umur 7 tahun untuk menempuh jenjang pendidikan formal. Harapan lama sekolah penduduk Indonesia pada tahun 2023 adalah 13,15 tahun. Kedua, indikator rata-rata lama sekolah atau RLS yang merupakan tingkat pendidikan dari penduduk umur 25 tahun ke atas di suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia pada tahun 2023 adalah 8,77 tahun. Ketiga, dimensi standar hidup layak. Pada dimensi ini, indikatornya adalah pengeluaran real per kapita per tahun yang disesuaikan dengan kondisi penduduk Indonesia, yaitu pengeluaran real per kapita pada tahun 2023 mencapai Rp11.899.000. Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, maka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia di tahun 2023 mencapai 74,39 poin. Dengan demikian, IPM di Indonesia termasuk ke dalam kategori tinggi. Itulah pembahasan terkait Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Indonesia. Semoga materinya bisa dipahami dan bermanfaat. Kemudian, bagaimana pendapat teman-teman AP terkait isu tersebut? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam akustik, analisis dan diskusi terkait administrasi publik.